Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsyafur Soprojo akan menjelaskan tentang teorema pointing dan transmisi daya. Nah, pertama, apa itu teorema pointing? Mengapa digunakan teorema pointing? Nah, teorema pointing ini digunakan apabila ada gelombang terjadi pada permukaan konduktif. Elektron akan bergerak secara bolak-balik yang menghasilkan daya berupa panas. Nah, energi dari panas itu juga disebabkan oleh adanya terjadi elektromagnetik pada pergerakan elektron tersebut. Nah, definisi lain dari teorema pointing adalah energi yang ditransfer oleh gelombang elektromagnetik membentuk seluruh siku-siku dari gelombang tersebut dengan komponen listrik dan magnet dari getaran gelombang. Saat itu maka nilainya akan sebanding. Nah, bagaimana kita bisa menyetujui adanya teorema pointing ini? Nah, teorema pointing ini dibuat dari penghubungan rumus dengan rumus Maxwell yang akan kita lihat pada slide selanjutnya. Ya, teorema pointing ini menghasilkan rumus begini berikut: E X dash. Penurunan dari ini kita akan mendapatkan rumus dari pointing vector dan juga rumus tentang daya disipasi seperti yang dilihat di bawah sini. Penurunan dari yang rumus ini menghasilkan rumus disipasi yang kita ketahui yaitu I kuadrat. Biasanya kan kita menanyakan dari vektor pointing dan teorema pointing ini digunakan di mana sih biasanya? Kita kasih contoh pengaplikasian rumus ini pada kabel. Nah, kita kasih gambaran pertama apabila arus terbagi sempurna. Maka akan ada rumus arus yang berupa joule yaitu J sama dengan I kali AZ per V A kuadrat. I itu di arus, A itu luas permukaan, dan AZ adalah panjang. Lalu kita dapatkan E yaitu dari rumus medan listrik yaitu J per tau. Yang akan diluaskan, yang akan dimasukkan yaitu I A kali AZ per V A kuadrat tau. Nah, lalu H yang kita yang sini H didapat dari rumus I 2 VA kali A flux. Dari rumus-rumus ini setelah kita turunkan maka akan muncul rumus pointing vector yaitu P kali E cross H. Nah, yang akan menghasilkan I per V A kuadrat tau AZ cross I per 2 V A kali A flux. Atau apabila sudah disederhanakan rumusnya akan menjadi I min I kuadrat per 2 V kuadrat A pangkat 3 tau kali A P. Nah, dari penurunan rumus, nah selanjutnya saya akan menjelaskan itu tentang disipasi yang terjadi apabila ada arus yang mengalir terlalu banyak pada permukaan dari kabel. Seperti yang kita lihat sebelumnya, yang H ini. Nah, apabila ada arus yang melewati di sekitar situ, itu terjadi disipasi. Dapat dijelaskan pada penurunan rumus yang selanjutnya, yaitu seperti yang ini. Dari P dari DS sama dengan menghasilkan min I kuadrat R. Nah, kita akan beranjak ke materi selanjutnya yaitu adalah transmisi daya. Transmisi daya diukur dari rata-rata power. Nah, pada transmisi daya itu juga terjadi adanya gelombang elektromagnetik. Makanya kenapa pada rumus transmisi daya dihubungkan dengan pointing theorem. Dari rumus vektor pointing itu akan masuk pada yaitu yang ini.
Nah, dari permukaan gelombang tersebut juga dapat dicari tenaganya, yaitu melalui rumus P sama dengan PAV kali ds. Integral. Tenaga yang bisa kita cari pada permukaan gelombang yaitu dari P sama dengan integral PAV kali ds. PAV adalah power average. Dalam penulisan rumus yang itu, yaitu pada E dan H dari ini, H conjugate diturunkan dalam rumus ini, ES sama dengan E X O elemen min pangkat min J beta Z AX. Lalu yang H S sama dengan E X O per N E pangkat I J beta Z AI. Lalu ini rumus conjugate dari HS. Mungkin ada yang bertanya apa itu N, nanti akan kita jelaskan pada contoh soal yang saya akan berikan. Nah, ini adalah rumus rata-rata dari densitas daya apabila diturunkan dari rumus yang ada tadi saya jelaskan sebelumnya. V sama dengan setengah RE buka kurung E X O elemen pangkat I J beta Z AX kali cross E X O per N mu E plus Z conjugate-nya dari HN tadi akan menghasilkan rumus setengah E kuadrat XO per AZ. Nah, ini contoh soal yang akan diberikan, yaitu dari yang kita dapat, yaitu E buka kurung Z, T dengan 1 cos 2 pi cross 10 pangkat 8 T min beta ZA volt per meter berpropagasi di udara. Soal yang kita lihat ini adalah soal berupa gelombang yang bergerak di udara. Maka kita akan mencari tenaga yang dihasilkan pada piringan sebesar 20 cm yang memiliki diameter 20 cm. Nah, dari penurunan rumus yang kita lakukan di atas tadi, yaitu yang pada saat ini didapatkan rumus seperti ini, setengah RE kali AZ sama dengan 1,3 AZ watt per meter kuadrat. Nah, apabila kita teruskan menjadi vektor pada pointing vector, maka akan muncul seperti berikut. P sama dengan integral PA kali ds. Itu adalah rumus dasarnya. Kalau dimasukkan angka-angkanya itu 13 kuadrat 1,3 miliwatt per meter kuadrat dikali pi 0,2 meter kuadrat per 4. Nah, ini didapat dari piringannya dibagi 4,2 mikrowatt. Ya. Nah, dari rumus ini kita dapat membahas apabila kita lihat dari medan listrik seperti dilihat tadi ini dapat diturunkan seperti ini. NCT sama dengan EX O min pangkat AZ cos omega T min beta Z plus flux kurung AX volt per meter. Nah, rumus yang kita lihat pada media yang mudah melepaskan energi, faktornya adalah seperti ini. Sama dengan EXO elemen min pangkat min AZ elemen min J beta Z elemen pangkat J flux AX.
Mu yang tadi yang kita lihat itu merupakan impedansi intrinsik, dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini penurunan rumus dari yang tadi, faktor ini. Setelah kita dapat mencari impedansi intrinsik dari rumus, maka kita dapat mencari H-nya, yaitu pada slide selanjutnya. HS sama dengan sumber mu AP kali ES. Nah, maka ES tadi setelah kita jabarkan menjadi seperti berikut. Maka dari itu pula H ZT sama dengan EXO per N kali elemen pangkat min AZ cos omega T min beta Z plus flux min theta N kurung kali AY. Maka apabila kita ingin mencari average dari power tersebut menggunakan rumus tadi, apabila soalnya tadi ingin kita cari rumus, maka akan menghasilkan rumus seperti berikut. Kita aplikasikan dari yang kita aplikasikan dari vektor pointing yang tadi diberi, maka akan menghasilkan rumus seperti berikut. Dan rumus akhir dari ini, dan rumus ini kan pasti kan rumit lah ya. Nah, maka kita permudah. Ini hasil rumus apabila sudah kita sederhanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Salam dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang polarisasi tentang plane wave. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang uniform plane wave. Jadi uniform plane wave ini bisa dilihat dari gambar yang sudah disediakan di slide pertama. Ada 3 sumbu utama yaitu X, Y, dan Z. Terdiri atas vektor medan listrik dan medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Medan listrik E terdapat pada sumbu X dengan persamaan E sama dengan X dikali E0 dikali E pangkat minus JKZ. Medan magnet, sedangkan medan magnet H terdapat pada sumbu Y dengan persamaan H sama dengan Y dikali E0 dikali E pangkat min JKZ per N0. Lalu masuk ke slide berikutnya, yaitu polarisasi. Polarisasi dari gelombang didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnet yang menggambarkan arah dan magnitudo vektor medan elektrik yang bervariasi menurut waktu. Lalu next, jadi polarisasi ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah polarisasi linear. Terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik di ruang memiliki vektor medan elektrik atau magnet pada titik tersebut selalu berorientasi pada garis lurus yang sama pada setiap waktunya. Lalu untuk yang kedua ada polarisasi sirkuler. Terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik memiliki vektor medan elektrik atau magnet pada titik tersebut berada pada jalur lingkaran sebagai fungsi waktunya. Lalu yang ketiga ada polarisasi elips. Terjadi ketika gelombang yang berubah menurut waktu memiliki vektor medan elektrik atau magnet berada pada jalur kedudukan elips pada ruang. Jadi untuk polarisasi linear itu berorientasi pada garis yang lurus, sedangkan untuk polarisasi sirkuler yaitu berorientasi pada jalur yang melingkar atau bentuk lingkaran. Sedangkan untuk polarisasi elips berorientasinya pada kedudukan elipsnya yang bentuk elips. Lalu masuk ke slide berikutnya. Jadi ada persamaan E sama dengan ZT sama dengan EX dikali AX sama dengan E0 cos omega T dikurang beta Z dikali AX. Nah, ini itu jika plane wave-nya itu merambat ke arah Z positif. Maka di persamaan itu Z-nya sama dengan 0. Nah, pada umumnya
uniform plane wave-nya ini terdiri dari sepasang gelombang polarisasi linear. Jadi jika dimisalkan superposisi dari dua gelombangnya ada X polarized wave dan Y polarized wave, didapat rumusnya E ZT sama dengan E X0 cos omega T dikurang beta Z ditambah fase untuk X dikali AX. Lalu ditambah E Y0 dikali cos dalam kurung omega T dikurang beta Z ditambah fase Y dikali AY. Nah, jika fase diabaikan, jadi sama-sama fase X sama fase Y-nya sama dengan 0 derajat, maka didapat rumusnya E ZT sama dengan E X0 cos omega T dikurang beta Z dikali AX ditambah EY0 dikali cos omega T dikurang beta Z dikali AY. Nah, saat Z sama dengan 0, maka persamaan itu menjadi E0T sama dengan EX0 cos omega T dikali AX ditambah EY0 cos omega T dikali AY. Nah, saat T-nya 0, kedua gelombang polarisasi linear memiliki nilai maksimumnya, yaitu E00 sama dengan EX0 dikali AX ditambah EY0 dikali AY, seperti titik A yang ditunjukkan pada gambar. Nah, saat periodenya T per 4, nilai kedua gelombang mencapai titik terkecilnya, E0 T per 4 sama dengan 0, seperti titik B yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jika dilihat dari gambar ini gambarnya merupakan dari polarisasi linear. Jika dilihat di titik A, itu merupakan nilai maksimum untuk kedua gelombangnya. Jadi sama-sama E00. Sementara untuk di B-nya merupakan yang terendahnya, atau kata lainnya sama dengan 0. Nah, jika dilihat dari gambarnya ada sudut tau. Nah, taunya di sini itu adalah sebagai sudut yang dibentuk oleh gelombang dari polarisasi linear terhadap sumbu X. Lanjut. Lalu untuk polarisasi linear terjadi saat beda fasenya itu fase Y dikurang fase X-nya itu 0 derajat atau tidak ada perbedaan fase sama sekali antara kedua gelombang, atau saat perbedaan fasenya itu sebesar 180 derajat jika theta Y dikurang theta X, jika fase Y dikurang fase X sama dengan plus minus 180 derajat. Lalu untuk polarisasi sirkuler, nah terjadi saat beda fase gelombangnya itu sebesar 90 derajat. Fase Y dikurang fase X sama dengan plus minus 90 derajat. Nah, bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan, ada polarisasi sirkuler. Nah, bisa dilihat itu menunjukkan bentuk lingkaran atau gerakan melingkar. Sedangkan untuk polarisasi elips terjadi saat fasenya di Y itu lebih cepat 45 derajat. Sehingga persamaan itu EZT sama dengan EX0 cos omega T dikurang beta Z ditambah fase X dikali AX ditambah EY0 cos omega T dikurang BZ ditambah fase Y dikali AY. Bisa dilihat juga gambar polarisasi elips membentuk bentuknya seperti elips dengan sudutnya tahu juga yang terhadap sumbu X. Lalu next. Nah, jika menggunakan fasor untuk cari polarisasi gelombang, maka didapat rumusnya itu EZT sama dengan EX0 cos omega T dikurang beta Z ditambah fase X dikali AX ditambah EY0 cos omega T dikurang BZ ditambah fase Y dikali AY. Nah, habis itu diubah menjadi ES sama dengan ESZ sama 0 sama dengan EX0 dikali E pangkat J fase X dikali AX ditambah EY0 dikali E pangkat J omega Y dikali J fase Y dikali AY. Nah, untuk LHCP atau left hand circular polarization
ES Z sama dengan 0 sama dengan EX0 dalam kurung AX ditambah J pi per 2 dikali AY. Jika menggunakan Euler, jadi ES Z sama dengan 0 sama dengan EX0 AX ditambah JAY. Jika disederhanakan, lalu dengan menggunakan cara yang sama, maka untuk right hand circular polarization-nya ES Z sama dengan 0 sama dengan EX0 dalam kurung AX ditambah E pangkat min J pi per 2 dikali AY sama dengan EX0 AX dikurang JAY. Selanjutnya untuk klasifikasi polarisasinya. Jadi bisa dilihat untuk polarisasi linear, polarisasi sirkuler, dan polarisasi elips ada bermacam-macam kayak syaratnya gitu. Jadi untuk A sama dengan 0 atau fasenya 0 atau juga saat fasenya itu plus minus 180 derajat, maka itu linear, polarisasi linear. Dan jika A-nya menuju tak hingga, juga termasuk polarisasi linear. Untuk A-nya sama dengan 1 dan beda fasenya itu pi per 2 atau 90 derajat, maka 90 derajat plus, maka itu termasuk ke left hand circular polarization. Jadi polarisasi sirkuler dengan berpacu pada tangan kiri. Lalu untuk A-nya sama dengan 1 dan saat beda fasenya itu minus 90 derajat, maka itu termasuk polarisasi sirkuler dengan berpacu pada tangan kanan. Nah, untuk saat beda fasenya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 180, maka itu termasuk ke polarisasi elips yang berpacu pada tangan kiri atau left hand elliptical polarization. Saat beda fasenya itu lebih besar dari minus 180 dan kurang dari 0, maka itu termasuk ke polarisasi elips yang berpacu pada tangan kanan. Lalu selanjutnya ke aplikasinya. Aplikasinya itu dengan contohnya itu adalah LCD atau liquid crystal displays. Jadi operasi dasar LCD-nya itu liquid crystal ini terjepit di antara sepasang plat beralur yang terpolarisasi. Alur dan polarisasi plat atas berada di sudut yang tepat dengan plat bawahnya. Lalu molekul-molekul liquid kristal disejajarkan dengan lekukan plat atas dan secara bertahap berputar untuk disejajarkan dengan plat bawahnya. Nah, cahaya yang melewati plat atas akan terpolarisasi. Cahaya terpolarisasi ini akan diarahkan sepanjang lilitan liquid kristalnya ini sampai keluar melalui plat terpolarisasi lainnya. Namun, ketika medan listrik diterapkan, liquid kristalnya ini sejajar dengan medan dan cahaya terpolarisasi tidak berputar agar sesuai dengan polarisasi plat bawahnya. Transmisi cahaya karenanya habis itu terhalang. Nah, medan listrik dapat diterapkan dengan melapisi plat bagian atas dan bawahnya dengan bahan elektroda transparan film tipis seperti indium tin oxide. Layar LCD-nya ini warna yang khas akan menjadi terang oleh lampu neon yang terdiri dari ray pixel merah, hijau, dan juga biru yang dibentuk dengan menambahkan filter warna yang sesuai untuk setiap plat LCD-nya. Nah, di sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hada Melino Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang reflection and transmission at normal incidence. Ini merupakan subbab 5.7 lanjutan dari penjelasan teman saya. Yang pertama, apa yang ingin saya bahas di sini adalah general case, di mana suatu gelombang itu
merambat. Misalkan terdapat persamaan gelombang medan listrik incidence sama dengan N0I min alpha 1 Z cos omega T min beta 1 Z AX. Dan yang dimaksud sini adalah ini E pangkat I ini menunjukkan dia medan listrik incidence. Yang ini N0I menunjukkan dia ini adalah amplitudo dari persamaan gelombang ini. Nah, ini persamaan di sini incident fields. Maka dari persamaan ini kita bisa pecah menjadi incident fields, reflected fields, dan transmitted fields. Yang pertama, incident fields. Incident fields itu ESI ini dia mintanya S ini seperti dimensinya, dia surface, I-nya ini incidence, persamaannya N0I pangkat min sigma 1Z min J beta 1Z AX. Nah, di incident fields, di setiap fields terdapat medan listrik dan medan magnetnya. Begitu pula dengan medan magnet incidence-nya. Rumusnya N0I dibagi eta 1, ini dibaca eta, sudah dijelaskan oleh kelompok yang pertama tampil. Ini dibaca eta, jadi N0I dibagi eta 1 kali E min sigma 1Z E min J beta 1Z AY. Terus reflected fields ESR, R-nya ini reflected artinya sama dengan E0R E pangkat sigma 1 Z E JB J beta 1 Z AX. Ini persamaan medan magnetnya, negatif E0R dibagi eta 1 AE sigma 1 Z E J beta 1 Z AY. Terus ada transmitted fields, bisa dibaca N0T E min sigma 2 Z E min J beta 2 Z AX. Begitu pula dengan medan magnetnya ini. Terus apa hubungan di antara mereka? Jadi hubungan di antara mereka itu bahwa ada boundary condition relating to tangential fields, yang dimana medan listrik di medium 1 total, ini ET1 tuh medan listrik total di medium 1 harus sama dengan medan listrik total di medium 2. Begitu pula dengan medan magnetnya, medan magnet total di medium 1 harus sama dengan medan magnet total di medium 2. Sehingga total field pada medium 1 sama dengan medium 2. Kita bisa lihat di sini. Total pada medium 1 terdapat medan listrik incidence dan reflected. Di medium 2 terdapat transmitted. Contoh. Nah, dari sini kita bisa masukin, ini sebenarnya rumus dari mereka. Nih, mereka incidence, reflected, dan transmitted. Ini dijumlahkan, incidence dan reflective, dijumlahkan sama dengan medan listrik transmitted. Nah, kenapa ini 0, 0, 0? Karena boundary atau batas pantulan yang bikin batas antara medium 1 dan medium 2 itu di Z sama dengan 0. Sehingga dimasukkan 0, 0, 0, 0. Kita dapatkan E0 medan listrik incidence ditambah medan listrik reflektif sama dengan medan listrik transmitted. Nah, untuk hubungan antara medan magnetnya, kita sama saja masukkan saja rumusnya. Pada medan 1, incidence-nya segini, reflected-nya segini,
transmittednya segini. Kita masukkan seperti yang di sini, insidensnya tadi berarti ini N0 I dibagi atas 1 E pangkat bla 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 ditambahkan dengan yang ini sama dengan ini, kita masukkan Z-nya juga 0, maka kita dapatkan hubungan ini. Medan listrik incidence dibagi eta 1 dikurang medan listrik reflektif dibagi eta 1 sama dengan medan listrik transmitted dibagi eta 2. Nah, kita pindah ruaskan si eta 1-nya sehingga membentuk persamaan seperti ini. Medan listrik incidence dikurang medan listrik reflektif sama dengan eta 1 dibagi eta 2 dikali medan listrik transmitted. Nah, dari sini, dari rumus ini, kita substitusi dari persamaan ini, substitusikan persamaan ini ke dalam sini. Kita dapatkan ini, hubungan antara medan listrik reflektif dengan medan listrik incidence. Begitu pula dengan medan listrik transmitted dengan medan listrik incidence. Dan hubungannya itu ditentukan oleh satu koefisien masing-masing. Pada hubungan reflektif dengan incidence, kita mengenal namanya koefisien reflection coefficients yang kita sebut dengan gamma. Simbolnya seperti ini. Ini seperti T besar. Selanjutnya untuk koefisien yang menentukan hubungan antara transmitted dan incidence, kita menggunakan transmission coefficient tau. Nah, kita lihat lagi rumus yang di sini sehingga kita bisa simpulkan bahwa si reflection coefficient ini besarnya eta 2 dikurang eta 1 dibagi eta 2 ditambah eta 1. Begitu pula dengan tau. Tau besarnya 2 eta 2 dibagi eta 2 ditambah eta 1. Ini. Nah, dari kita lihat sekilas kita bisa lihat hubungannya bahwa sebenarnya tau itu sama dengan 1 ditambah gamma. Nah, ini buat selingan aja karena di subbab saya ini banyak menggunakan koefisien-koefisien ini, dan untuk mencari koefisien ini dibutuhkan eta, sedangkan eta dibahas di subbab yang paling pertama. Saya ingin mencantumkan rumusnya bahwa eta sama dengan akar dari J omega mu dibagi sigma tambah J omega epsilon. Kita masuk ke contoh 1. Let's consider that the plane Z sama dengan 0 separates two lossless non-magnetic media. Jadi terdapat batas di Z sama dengan 0 yang memisahkan dua lossless non-magnetic media. Di sini kita punya kata kunci lossless. Lossless ini juga sudah dijelaskan. Lossless itu di mana nilai sigmanya itu sama dengan 0. Nah, lanjut baca soalnya. Medium 1 Z kurang dari 0, artinya dia di kiri batas dan memiliki epsilon R-nya 4. Dan medium 2 Z lebih dari 0, yang dimana dia di sebelah kanan batas, dia mediumnya berupa udara. Nah, kita dapatkan misalkan persamaannya ini yang diberikan. Medan listrik insidennya 1 cos omega T dikurang beta 1 ZAX volt per meter. Nah, kita pengen nyari incident, reflected, dan transmitted field. Begitu juga kita nyari daya rata-rata average power densities, intensitas kerapatan daya rata-rata. Nah, kita bisa mencari insiden reflected transmitted ini dengan menghitung eta pertama. Karena dengan mencari eta, kita bisa mengetahui koefisien-koefisien seperti gamma, seperti tau, dan kita juga bisa langsung mendapatkan persamaan-persamaan yang berhubungan dengan medan magnet
di setiap jenis fieldnya. Jadi kita nyari eta 1. Eta 1 itu berarti intrinsic impedance yang terdapat di medium 1. Medium 1 itu adalah memiliki epsilon R sama dengan 4. Nah, kita balik lagi ke rumus yang tadi. Dari eta itu J omega mu dibagi sigma tambah J omega epsilon. Nah, karena ini adalah medianya lossless, tidak ada yang terbuang, sehingga sigmanya 0. Itu emang teori. Nah, sehingga rumus eta ini hanya menjadi mu dibagi epsilon. Tapi epsilon itu kita pecah menjadi epsilon 0 dan epsilon R. Nah, kita hitung epsilon 1, kita hitung eta satunya dengan cara mu itu 4pi dikali 10⁻⁷, epsilon 0 itu 8,85 dikali 10⁻12, dan epsilon R-nya dia diberikan 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, hasil dari rumus ini kita bagi dengan pi, karena soalnya karena lebih mudah untuk digunakan. Kita bagi dengan pi, muncul 60 pi. Nah, untuk yang eta 2-nya kita masukkan lagi. Untuk epsilon R-nya karena udara 1, sehingga kita bisa dapatkan 120 pi. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan ke dalam rumus-rumus yang semula ini. Incidence E0I E pangkat min sigma Z E pangkat min J beta 1 Z AX. Kita masukkan. Nah, kita masukkan. Ini sebagai E0I. Ini karena amplitudonya. Kita masukkan 1 dikali E min J beta 1Z. Nah, kenapa nggak ada yang ini? Kembali lagi. Karena sigmanya 0. Ini 1 nilainya. Jadi hanya bersisa si min J beta 1Z AX. Setelah itu, kita bisa cari juga dengan menggunakan rumus yang tadi, HSI. Medan magnet pada permukaan tersebut, medan magnet insiden pada permukaan tersebut. Ya, kita masukkan saja rumusnya sehingga dapat seperti ini. Nah, untuk mencari kerapatan daya rata-rata, kerapatan daya insidens rata-rata, kita menggunakan rumus setengah real dari cross product antara E insiden dengan H incidence conjugate. Nah, kita mendapatkan nilai seperti ini. Lanjut, dari kita mengetahui eta 1 dan eta 2, kita bisa mencari koefisien yang digunakan untuk mempermudah kita langsung mengetahui nilai-nilai dari medan listrik pada reflected, medan listrik yang reflected dan transmitted dengan mudah. Nah, kita cari gamanya sebesar 1/3. Jadi perbandingannya tadi itu nih, medan listrik yang reflected perbandingannya sama dengan gamma dikali medan listrik yang terinsiden. Sehingga medan listrik yang terreflected langsung bisa kita dapatkan dengan 1/3 dikali ini. 1/3 dikali medan listrik si insiden. Selanjutnya kita cari medan magnetnya dengan memasukkan rumusnya saja. Tapi jangan lupa bahwa pada rumus untuk mencari reflected, ini yang dipakai amplitudonya yang reflected. Sehingga 1/3 dikali dengan eta 1, sehingga dapat 180. Ini juga sama.
Nah, ini 4/3 ini apa? 4/3 ini adalah tau. Kita langsung dapatkan. Nah, ini juga untuk mencarinya dibagi eta 2. Kalau untuk yang transmitted, baginya eta 2. Lanjut ke contoh 2. Suppose the field mechanistic incident sama dengan 1 cos omega t dikurang beta 1z AX volt per meter. Nah, dia insiden dari udara, yaitu dia medium 1, dari kiri batas menuju ke good conductor. Good conductor yang medium 2, dia di kanan batas. Nah, we recall from section 5.4, dari subbab 5.4, bahwa good conductors itu nilainya jauh lebih besar dari omega epsilon. Jauh lebih besar dari omega epsilon ini. Sehingga hasil dari good conductor itu dia bakal punya sigma yang sangat besar, sehingga nilai etanya otomatis akan mengecil. Nah, di sini dinyatakan N1 jauh lebih besar dari N2, benar, karena N1-nya udara, N2-nya good conductor yang sangat jauh lebih kecil intrinsic impedance-nya. Nah, dari N1 yang jauh lebih besar daripada N2, sehingga N2-nya bisa diabaikan, kita masukkan lagi ke rumus yang tadi, ke yang ini. Dimana tadi N1-nya kan jauh lebih besar ya, N2-nya bisa diabaikan ya. Jadi N1-nya per N1, jadi min 1 kan, min 1. Untuk taunya N2-nya lebih kecil, bisa dianggap 0, jauh lebih kecil. Ini besar, jadi 0 nilainya, karena dibagi yang besar. Mendekati 0, bukan sama dengan 0 ya, mendekati 0. Therefore, the reflected electric field intensity is, nah, jadinya electric field reflectednya sebesar ini, min 1 cos omega t tambah beta 1 z AX. Ini dapat dari gamanya, tinggal dikalikan dengan si intensity dari incidence. Karena taunya itu nggak sama dengan 0 tapi mendekati 0, walaupun dia kecil banget, tetap ada yang tertransmisikan. Sekarang terakhir standing waves. Apa sih standing wave itu? Jadi standing wave itu adalah pada medium yang terdapat incident wave akibat pantulan pada suatu batas, akan terdapat juga gelombang yang terrefleksikan. Jadi ada suatu batas, ada incidence wave, dia akan terpantulkan karena batas tersebut dia akan terpantulkan. Nah, pantulan dari ini itu kan terbagi menjadi incidence-nya itu sendiri dan akibat pantulan itu kan. Nah, yang dimaksud dengan standing wave itu adalah superposisi dari incident wave dan reflected wave-nya itu. Nah, kita masuk ke contoh aja biar gampang. Contohnya E1 E incident sama dengan 1 cos omega t dikurang beta z AX. Ini batasnya pada z sama dengan 0. Terus kita punya koefisien reflection-nya 0,5. Selanjutnya, sehingga kita bisa dapatkan E sama dengan E sama dengan E incidence ditambah E reflektif gitu maksudnya. Nah, ini adalah total E-nya. Nah, ini gambarnya. Jadi yang bisa kita lihat di sini, superposisinya itu
adalah superposisi adalah gelombang yang saling menguatkan atau saling melemahkan gitu kan. Nah, pada Emax itu 1 ditambah reflektifnya. Jadi gelombang insidensia itu 1 nilainya. Dikuatkan dengan gelombang dari reflektif itu sebesar 0,5. Jadi kita punya maksimanya 1,5. Minimanya kita dapat 1 dikurang sama gelombang reflektifnya, sehingga kita dapat minimanya 0,5. SWR itu adalah standing wave ratio. Itu adalah perbandingan antara max dengan min, yang artinya dia dari atas ke bawah itu berapa, yang bisa kita hitung. Jadi 1,5 dibagi 0,5 itu 3. Perbandingan antara max. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang subbab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aim Tafadul Burhansyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, dan saya akan mempresentasikan tentang refleksi dan transmisi pada bidang miring atau oblique incidence. Oke, next, untuk materi dari PowerPoint kali ini, yang pertama ada definisi dari oblique incidence, yang kedua adalah tipe dari oblique incidence, yang ketiga ada Maxwell equation, parallel polarization, perpendicular polarization, representation of wave with oblique incidence, Snell's law of continuum, parallel polarization, dan continuum of perpendicular polarization. Oke, next slide. Definisi dari oblique incidence itu apa sih? Oblique incidence atau plane of incidence itu sama aja adalah suatu bidang atau plane yang terdiri dari perambatan oleh insiden gelombang dan unit normal vektor pada boundary. Sementara itu, definisi dari boundary adalah suatu interface yang memisahkan dua medium atau dua media yang berbeda. Oke, bisa kita lihat pada gambar kali ini bahwa boundary-nya kita menggunakan pada bidang XZ pada kali ini, yaitu pada sumbu Z. Pada sumbu Z saya cantumkan sebagai contoh dari boundary yang ada. Sementara itu, waktu incident wave itu masuk ke boundary-nya akan menghasilkan suatu theta i atau sudut daripada insiden itu, dan akan ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama ada refleksi dan yang kedua adalah transmisi. Untuk peristiwa refleksi juga akan menghasilkan suatu sudut yang dinamakan dengan theta r, dan untuk peristiwa transmisi akan menghasilkan suatu sudut yang dinamakan dengan theta t. Oke, next. Untuk tipe dari oblique incidence itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada parallel polarization, dan yang kedua ada perpendicular polarization. Untuk parallel polarization atau yang bisa kita sebut dengan TE polarization adalah suatu kondisi polarisasi di mana medan listrik itu harus paralel dengan plane of incidence atau oblique incidence itu. Dan perpendicular polarization adalah suatu kondisi atau peristiwa which is medan listrik itu harus tegak lurus dengan plane of incidence tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Next slide. Yang ketiga adalah hukum Maxwell atau Maxwell's equation. Kita semua tahu bahwa Maxwell's equation atau persamaan Maxwell itu ada 4 persamaan utama yang harus kita camkan. Yang pertama adalah divergen dari E itu harus sama dengan 0, divergen dari H atau divergen dari medan material itu harus sama dengan 0, curl dari E itu harus sama dengan min J omega nu H, dan curl dari H sama dengan sigma plus J omega epsilon dikalikan dengan E, which is kita sampaikan atau kita state di sini bahwa sigma ini harus sama dengan 0. Okay? Nah, pada propagasi vektor ini atau pada suatu bidang miring ini, tentu kita butuh suatu vektor atau variabel yang menggambarkan suatu vektor propagasi atau vektor perambatan yang kita cantumkan dengan variabel K, oke. Dan kaitannya variabel K dengan persamaan Maxwell ini kita bisa lihat pada 4 persamaan ini. Yang pertama adalah K dot E harus sama dengan 0, K dot H sama dengan 0, K cross E itu harus sama dengan omega nu kali H, dan K cross I itu harus sama dengan minus omega epsilon kali E. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan ulang tentang parallel polarization. Oke, parallel polarization adalah kondisi di mana suatu medan listrik
kita bisa lihat di sini itu harus paralel dengan plan of incidence yang ada. Oke, pada gambar kali ini saya men-state bahwa interface of warning itu pada sumbu XY, ya itu pada sumbu Z, pada bidang XY, ya itu pada sumbu Z, dan plan of incidence saya state pada bidang XZ, which is pada sumbu Y. Oke, dan kondisinya adalah karena KI atau vektor propagasi dari insiden itu mengarah ke arah sana, sehingga kalau kita menggunakan hukum Lorentz, hukum G. Lorentz, maka kita akan menghasilkan suatu benda listrik yang ke arah sana, yang ke arah E itu, oke? Sehingga karena E ini bisa kita pecah menjadi EX pada sumbu X dan EZ itu pada sumbu Z, sehingga kita pecah menjadi EX dan min EZ. Dan kita semua tahu bahwa definisi dari parallel polarization adalah suatu kondisi di mana EI atau Mendelian listrik itu harus paralel dengan plan of incidence yang ada. Dan kita semua tahu bahwa plan of incidence ini ada pada bidang XZ. Dan kita juga tahu bahwa EI atau Mendelian listrik ini itu ada pada EX dan pada EZ. Sehingga ini adalah bentuk dari parallel of polarization. Oke, kita lanjutkan next selanjutnya. Yang selanjutnya adalah perpendicular polarization. Oke. Perpendikular ini kita definisikan ketika suatu medan listrik itu harus tegak lurus dengan plan of incidence ada. Oke, untuk gambar saya masih sama dengan gambarnya tadi. Kita menggunakan patokan plan of incidence. Plan of incidence ini pada bidang pada bidang EZ, ya itu pada sumbu Y, dan kita menggunakan patokan dari interface of boundary itu pada sumbu XY atau pada sumbu Z. Oke. Dan kita semua tahu bahwa perpendikular itu ada kondisi di mana suatu medan listrik itu harus tegak lurus dengan plan of incidence. Dan kita bisa lihat di sini bahwa E ini hanya terdapat E pada sumbu Y, dan pada sumbu Y ini bernilai suatu tegak lurus pada sumbu X, sehingga E ini bernilai perpendikular pada plan of incidence. Oke. Mungkin sampai saat ini saudara bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan men-next slide-kan terlebih dahulu karena waktu tidak memungkinkan terlalu lama. Next slide. Yang selanjutnya saya akan menggambarkan tentang representasi of wave with oblique incidence. Untuk representasi dari rumus-rumus yang saya tuliskan ini adalah untuk kasus-kasus umum. Saya belum bahas mengenai parallel polarization dan perpendicular polarization, namun rumus-rumus ini saya khususkan pada kasus-kasus umum. Oke. Di mana rumus medan listrik itu harus sama dengan magnitude dari X pada sumbu X tambah magnitude dari Y pada sumbu Y ditambah dengan magnitude pada Z pada sumbu Z dikalikan dengan E pangkat J omega T min K dot R, which is juga semua sumbu yang ada di sini ada kasus-kasus soal yang cuma ada sumbu X saja, atau cuma ada sumbu X dan Y saja, atau cuma ada sumbu X dan Z saja. Oke. Dan untuk rumus dari vektor propagasi atau vektor pengamatan, Kx pada sumbu X plus Ky pada sumbu AY plus Kz pada sumbu AZ. Dan untuk rumus beta atau fase konstan, atau yang bisa kita jelaskan juga sebagai magnitude dari sumbu K, yang dimana K atau beta sama dengan magnitude dari K atau sama dengan akar Kx kuadrat plus Ky kuadrat plus Kz kuadrat, atau bisa kita sebut juga dengan wave number. Oke. Selanjutnya ada vektor posisi atau R. Vektor posisi ini bernilai konstan. Oke, saya tekankan dari awal, vektor posisi ini bernilai sama persis kayak gini, baik itu pada kondisi umum, baik itu pada kondisi paralel, dan baik itu pada kondisi perpendikular. Oke. Yang bernilai X AX plus Y AY plus Z AZ. Oke. Dan rumus K dot R untuk pencarian rumus K dot R itu harus sama dengan Kx dikalikan dengan X plus Ky dikalikan dengan Y plus Kz dikalikan dengan Z. Oke. Kita bisa lihat di sini bahwa AX K dot R. Oke. AX kali AX kan sama dengan 1, sehingga kita hanya menghasilkan KX kali X. Begitu pula dengan sumbu Y, dan begitu pula pada sumbu Z. Oke. Next slide. Untuk contoh soalnya, gambarkan koordinat dari E sama dengan EOX AX plus EOY AY dikalikan dengan E pangkat J omega T minus 3X plus Y. Oke, jawab. Kita semua tahu bahwa minus 3X plus Y itu bisa kita keluarkan minus saja, dan kita menghasilkan sebuah nilai K dot R sama dengan 3X min. Oke. Dan kita semua tahu bahwa R itu adalah konstan yang bernilai X plus Y AY plus Z Z. Oke. Dan kita akan mencari sebuah nilai dari K. Kita semua tahu bahwa K dot R ini adalah ini, dan kita juga tahu bahwa
dan sehingga kita dapat menemukan suatu nilai dari K yang bernilai 3AX min I. Oke. Dan setelah kita mendapatkan suatu nilai K ini, kita dapat mencari suatu beta atau magnitude dari K yang bernilai akar 3 kuadrat plus akar plus min 1 kuadrat yang menghasilkan hasil akhir akar dari 10. Oke. Selanjutnya saya akan menggambarkan suatu koordinat sistem ini. Oke, kita harus menggambarkan suatu koordinat sistem yang kita awali atau KI-nya itu harus positif 3 dan harus positif 3 pada sumbu X dan harus minus 1 atau minus AY pada sumbu Y. Oke. Pada gambar ini saya contohkan bahwa yang atas adalah sumbu X dan yang horizontal adalah sumbu Y. Oke. Sehingga pada gambar ini kita bisa lihat kalau vektor ini kita pecah menjadi sumbu X dan sumbu Y, jawaban ini benar karena karena K pada sumbu X ini bernilai positif dan K pada sumbu ini bernilai minus. Oke, next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan tentang penurunan dari rumus hukum Snell. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk sebuah fungsi X dan Y. Yang pertama adalah omega I harus sama dengan omega R, harus sama dengan omega T, harus sama dengan omega, yang biasa disebut dengan frekuensi matching condition. Untuk persamaan kedua adalah KIX sama dengan KRX sama dengan KTS sama dengan KX, dan yang ketiga adalah KY sama dengan KRY sama dengan KTY sama dengan KY, atau yang bisa kita sebut dengan fase matching condition. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat pada gambar ini bahwa tiap-tiap K, baik itu pada kondisi incidence, baik itu pada kondisi reflected, dan baik itu pada kondisi transmitted, saya pecah menjadi persumbu, baik itu sumbu X dan sumbu Z. Oke. Pada gambar ini saya set bahwa plane of incidence atau oblique incidence saya tambahkan pada bidang X, Z, dan untuk plane of boundary saya tambahkan pada bidang X sama 0 atau pada bidang Z. Oke. Sehingga pertama-tama kita pengen ngecek nih yang KIX itu harus sama dengan KRX, itu harus sama dengan KRX atau tidak sih. Oke, yang pertama saya akan mengecek itu dimana kita semua tahu bahwa untuk mencari KIX pada sumbu X itu kayak KIX pada sumbu X, kita bisa lihat di sini bahwa persamaan trigonometri bahwa theta sama dengan, untuk mencari KI pada KIX ini kita harus mengkalikan magnitude dari KI ini, kita kalikan dengan sin theta I. Oke. Persamaan trigonometri, ingat. Oke. Sehingga KIX itu harus sama dengan magnitude dari KI dikalikan dengan theta I. Dan sama halnya pada KRX, untuk mencari KRX atau propagation vektor dari refraktif ini, kita harus kalikan dengan magnitude dari KR, kita kalikan dengan sin theta R. Oke. Sehingga kita semua tahu bahwa beta pada beta insiden dan beta reflektif itu sama ya, yaitu berlokasi pada medium 1. Which is beta pada medium 1 itu sama saja dengan beta 1, sehingga magnitude dari K1 ini kita bisa substitusi menjadi beta 1, dan magnitude dari KR itu kita bisa substitusi dengan beta 1 juga, sehingga kita bisa temukan bahwa theta I sama dengan theta R, atau rumus dari hukum refleksi. Oke. Selanjutnya saya akan menjabarkan fungsi dari yang kedua ya, yaitu KIX itu harus sama dengan KTX juga, atau KIX itu harus sama dengan KTX juga. Oke, kita semua tahu bahwa yang awal itu kan untuk rumus KIX itu harus sama dengan magnitude dari KI dikalikan dengan sin T, kan? Dan untuk KTX juga sama, magnitude dari KT dikalikan dengan sin theta T. Oke, terlihat pada gambar sini. Oke, lanjut. Kita semua tahu bahwa I itu berada pada medium 1 dan T itu berada pada medium 2, sehingga untuk nilai beta dari 1 dan 2 ini beda. Sehingga untuk pada ini kita mensubstitusikan KI itu dengan beta 1, dan pada KT itu kita mensubstitusikan magnitude dari KT itu menjadi beta 2. Sehingga kalau beta 1 dengan beta 2 ini saya tukar menjadi nilai omega akar mu 1 dikalikan dengan E1, dan bisa kita lihat di sini bahwa nilai dari omega ini bisa saya coret, sehingga saya akan kalikan dengan C atau velocity of zoom of vacuum, sehingga kita akan menghasilkan nilai ini. Dan kita semua tahu bahwa refractive index N itu berumus velocity wave vacuum per velocity wave medium, atau sama dengan C per Vp, atau sama dengan C dikalikan akar ini kali ya. Sehingga dari
penjabaran rumus ini saya akan mendapatkan suatu hasil akhir dari hukum Snells yang berbunyi N1 kali sin theta I sama dengan N2 dikalikan dengan sin theta transmisi. Oke, next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang continuous polarization. Oke, saya telah menggambarkan tadi, dan pada kasus kali ini saya akan mencari suatu, karena kita tahu pada suatu insiden wave itu pasti punya 3 hal atau 3 komponen penting. Yang pertama adalah medan listrik, yang kedua pasti punya medan magnetik, dan yang ketiga pasti punya vektor perambatan atau propagation of vector. Oke, yang pertama kita tahu bahwa pada insiden sini untuk nilai E-nya itu mengarah ke arah sana, dan untuk refleksi ini kita tahu untuk ER itu akan mengarah ke arah sana, dan untuk transmisi itu kita akan tahu bahwa nilai ET itu akan mengarah ke arah sana. Oke, dan kemudian saya akan mencari suatu nilai dari medan magnet yang bulat ini. Oke, untuk medium I atau incidence itu kita bisa menggunakan rumus Kerr. Oke, untuk rumus Kerr untuk mencari suatu medan magnet kita punya rumus H sama dengan K cross E. Oke, untuk medium yang pertama untuk fase insiden kita bisa lihat untuk K cross E kan, K cross E ini, dan hasil akan menghasilkan dot. Begitu pula dengan untuk mencari suatu medan magnet pada kasus refleksi dan kasus transmisi untuk K dot E, sehingga pada kasus refleksi kita dapat mendapatkan hasil bahwa medan magnet ini akan menghasilkan cross, dan pada transmisi kita akan menghasilkan hasil bahwa suatu medan magnet ini akan menghasilkan suatu nilai dot. Oke, sehingga kita semua tahu bahwa K beta dan K beta itu saya telah menjelaskan tadi pada satu-satunya, dan kita mendapatkan suatu rumus umum untuk mencari suatu medan listrik pada persamaan parallel of polarization ini. Oke, untuk rumus ini adalah rumus yang tidak tercantum terhadap sesuatu. Untuk rumus ES atau ini adalah suatu rumus pada konstanta waktu, yang di mana konstanta waktu ini kita abaikan saja atau kita buat sama dengan oke. Next slide. Nah, pada parallel polarization ini kita pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian incident wave, yang kedua ada bagian dari reflected wave, dan yang ketiga ada bagian dari transmitted wave. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke bagian dari incident wave of parallel polarization. Oke, kita semua tahu, dan saya gambar ulang dari pecahan dari vektor E1 dan vektor dari K ini. Oke, yang dimana vektor dari, sehingga kita mendapatkan rumus dari E1 ini sama E 0 cos theta I AX plus E 0 sin theta I dikalikan dengan min AZ. Oke, ini kita bisa jabarkan vektor, penjabaran vektor biasa kok. Saya yakin saudara-saudara juga bisa untuk menemukan dari penjabaran vektor. Oke, sehingga kita juga tahu dari rumus kali ini, kita tahu bahwa KI sama dengan cos theta ini dengan menggunakan penjabaran vektor juga. Dan rumus dari R ini kan saya telah bilang tadi bahwa R itu selalu konstan. R itu selalu punya rumus sama, yaitu XAX plus YAY plus ZAZ. Oke, dan sehingga kita akan mendapatkan nilai dari K dot R yang bernilai beta 1 sin theta IX plus beta 2 cos theta IZ. Oke, sehingga dari persamaan awal ini kita substitusikan nilai E pangkat min J K dot R, karena kita sudah tahu bahwa nilai dari K dot R, sehingga kita akan menghasilkan nilai rumus akhir dari medan listrik pada insiden wave parallel polarization ini seperti ini. Oke, untuk selanjutnya persamaan yang kita harus dapatkan juga yaitu persamaan untuk medan magnet pada insiden wave ini. Oke, untuk persamaannya itu karena kita tahu bahwa bernilai ini adalah bernilai dot, sehingga nilai I adalah nilai positif, sehingga kita langsung masukkan saja bahwa HYS atau medan magnet pada insiden wave pada konstan waktu yaitu H0, sehingga ini untuk persamaan pertama. Dan kita semua tahu bahwa nilai dari N1 itu bernilai sama dengan peak of magnitude dari medan listrik per peak of magnitude dari medan magnet, sehingga dari dari H0 ini kita ganti menjadi E0 per N1, dan hasilnya adalah persamaan pertama. Oke, next slide. Kemudian untuk kondisi reflected, posisinya saya gambar ulang dari kondisi dari R tersebut, dan saya gambar ulang dari KR tersebut, dan saya
tidak perlu menjelaskan ulang untuk penjabar faktor Anda karena saya tahu Anda telah mengerti semua. Oke, selanjutnya kita semua tahu bahwa untuk mencari ER itu kan untuk mencari ER pada sumbu X itu kan harus kita kalikan dengan cos ini kan, cos sudut theta R ini. Dan untuk mencari suatu ER pada sumbu Z ini maka kita harus mengkalikan dengan sin pada theta R ini kan. Dan sama halnya dengan KR. Untuk mencari KR pada sumbu Z maka kita harus mengkalikan dengan cos theta R, dan untuk mencari theta pada sumbu X maka kita harus mengkalikan dengan sin theta R. Oke. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil k dot kr dot r itu sama dengan beta 1 sin theta r x min beta 1 cos theta r z. Oke. Sehingga karena kita sudah mendapatkan hasil dari kr dot r, maka hasil ini kita akan substitusi ke dengan e itu, dan kita akan menghasilkan suatu persamaan untuk medan listrik untuk reflected wave of parallel polarization. Oke. Untuk persamaan yang harus kita cari lagi adalah untuk mencari suatu medan magnet pada reflected wave ini. Oke. Sama halnya pada kondisi pertama tadi, pada kondisi insiden yang dimana kita semua tahu bahwa n sama dengan peak of E per peak of H, sehingga kita ganti H ini menjadi E per N, dan kita akan menghasilkan suatu hasil akhir dari ini. Oke, kenapa ini minus? Karena nilai dari medan magnet ini adalah cross. Oke. Next slide. Yang terakhir adalah transmisi wave. Oke. Lagi-lagi penjabar vektor, dan penjabar vektor. Oke. Saya tidak akan menjelaskan lagi mengenai penjabar vektor pada medan listrik dan penjabar vektor pada konstanta atau propagation vector. Oke. Dan saya akan langsung mengalir ke sini bahwa saya temukan bahwa KT.R akan menghasilkan suatu rumus ini, dan KT.R ini karena kita sudah tahu hasil dari KT.R, maka KT.R ini kita akan substitusikan ke rumus E yang tadi, oke? Ke rumus E pangkat min J dikali KT.R, dan KT.R ini kita akan substitusikan ke nilai, sehingga kita akan menghasilkan suatu persamaan akhir untuk medan listrik pada transmitted wave of parallel polarization. Oke. Dan persamaan yang harus kita dapatkan juga itu untuk mencari suatu medan magnet pada transmitted wave of parallel polarization. Oke. Which is kita semua tahu bahwa N2 itu sama dengan peak of E per peak of H kan, dan kita akan mendapatkan suatu persamaan akhir pada untuk mencari medan magnet pada transmitted wave yang pada ini saya telah tambahkan. Oke, next slide. Nah, selain tiga kondisi itu kita juga harus mencari tahu dua persamaan lainnya yang terjadi pada boundary condition. Oke. Kita semua tahu bahwa boundary adalah suatu perbatasan untuk menghasilkan suatu sudut dari incidence ke reflected dan ke transmission. Oke. Dan pada boundary condition ini ada dua hal yang harus kita camkan. Yang pertama adalah ET1 sama ET2 pada Z sama 0, dan yang kedua adalah HT1 sama HT2 pada Z sama 0. Oke. Maksud dari ini adalah ET1 sama ET2 yang dimaksud adalah E transmisi itu harus sama dengan penjumlahan dari E incidence ditambahkan dengan E raw atau E reflection. Oke. Sehingga kalau kita substitusi rumus E yang kita dapatkan tadi dengan mempertimbangkan sumbu Z sama 0, maka kita akan menghasilkan suatu persamaan ini, dan kita bisa lihat bahwa nilai dari E pangkat min JX B1 sin theta itu sama, karena kita semua tahu bahwa theta I itu harus sama dengan theta R. Oke. Ini berkaca dari persamaan refleksi, sehingga untuk ini kita bisa coret-coret sehingga kita akan menghasilkan suatu persamaan akhir. Ini adalah persamaan kelima pada parallel polarization. Oke. Untuk persamaan terakhir atau persamaan keenam, kita semua tahu bahwa HT1 sama HT2 untuk penjabaran dan pemenuhan rumusnya sama saja kayak yang chart tadi, cuma kita hanya mensubstitusikan rumus dari H transmisi, H incidence, dan H refleksi saja, sehingga kita akan mendapatkan suatu persamaan akhir. Oke, next slide. Oke, selanjutnya saya akan membahas dari continuous perpendicular polarization. Oke.
Untuk ini karena waktu dan size file saya kira cukup besar, maka dari itu saya langsung masukin saja. Untuk pembedaan dari perpendikular dengan paralel, perpendikular adalah ketika si medan listrik itu bertegak lurus dengan plane of wave. Oke. Karena tegak lurus, maka hanya terjadi pada sumbu J saja. Dan untuk medan magnet itu terjadi pada sumbu X dan sumbu J. Berlaku pada semua wave, berlaku pada semua bagian dari perpendikular ini. Pada bagian insiden, refleksi, dan traksi. Oke. Untuk rumus bisa kalian lihat saja pada PowerPoint yang saya buat ini. Oke, next slide. Selanjutnya, boundary condition dari perpendicular polarization. Oke, saya tekankan lagi bahwa setiap kondisi pada paralel, baik paralel maupun perpendikular itu harus memiliki 6 rumus akhir. Oke, yang pertama ada, ada 3 rumus medan listrik, baik itu pada incidence, reflected, dan transmisis. Terus ada 2 itu, dan ada 2 rumus untuk mencari medan magnet, baik itu pada incidence, transmisi maupun pada reflected. Dan ada 2 kondisi dari boundary. Yang pertama adalah ET1 sama dengan ET2, dan yang kedua adalah HT sama dengan HT1 plus HT2. Oke. Atau yang biasa kita jabarkan, H pada transmisi itu harus sama dengan H pada incidence plus H pada reflected atau H pada raw. Oke. Sehingga kalau kita lakukan penggunaan rumus yang ada akan menghasilkan suatu rumus akhir dan persamaan akhir yang menjabarkan pada PowerPoint yang saya cantumkan kali. Oke, next slide. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya kurang enak badan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.